Mungkin ini pengalaman yang dia rasakan di Malaysia lah. Jadi lain orang, lain dia punya pengalaman. Dan mungkin ada yang nyaman, ada yang tidak. Dia datanglah ke sebuah kantin. Makcik, ai nak buka kedai nih kak sini gitu. Terus kata makciknya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh makcik ya? Kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Begitulah, tidak suka persaingan. Itu mungkin lah. Saya pun bukan tinggal di Semenanjung guys. Jadi saya kurang ngerti. Assalamualaikum sampurasun, kumaha damang good people. Sarang wilajeng sumping ke channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Semoga semua kalian berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semua yang hadir dan juga yang baru di channel ini. Jangan lupa guys bergabung bersama channel ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Buba Depok 402. Dan video yang ini nih daripada TikTok guys. Dan gimana kira-kiranya, apa pendapat orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia tentang pengalaman di Malaysia guys. Kita akan sama-sama nonton isi kandungan video ini. Dan tanpa buang-buang waktu good people, mari sama-sama kita nonton isi kandungan dari video yang satu ini. Oh sebelum tuh, video asli video ini kalau kalian penasaran mau tahu, saya letak di description box di bawah untuk kawan-kawan semua simak. Dan ojo lali di follow akun TikTok yang saya reakin. Dan juga jangan lupa bergabung dan dukung channel saya guys. Let's go, tanpa buang-buang waktu. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Oi, pada 5 culture shock yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube. Dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten. Tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih, terutama kalau misalkan lagi ya misalnya dia kan di asrama gitu kan nongkrong main gitar, terus dia nanya, you main key apa gitu kan, terus ya udah gue bilang aja kunci E gitu kan, gue bilang kunci E, dia nangkepnya bahasa Inggris tuh nggak lo, kunci A. Terus udahlah miskom gitu kan, gue bilang bang kunci E, hah kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan. Terus gue tunjukin ini bang, maksudnya yang ini. Oh, kunci I. Ya, yang kan? nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya gini. Gimana? Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan gue harus duduk di mana. Tapi ya udah akhirnya karena kepisah-pisah gitu gue juga jadi misah. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga. Jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking. Mungkin ini karena baru kali ya hari pertama, ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak. Sampai gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan tuh pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih kita ngebaur aja lah. Campur aja. Melayu, Tionghoa, terus apa India atau apa anak-anak internasional student yang lain kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Maksudnya gimana Bu? Terlalu adil. Jadi gini. Awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini, jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh, gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya.
Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu, dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah, gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak, kenapa tutup? Kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan. Nah, itu kasus pertama tuh. Lah. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di dekat salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget, bukanya siang doang bahkan. Bukanya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini, dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, tek. Udah nggak ada tuh. Tutup. Udah nggak ada, bener-bener hilang, lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian apa beberapa minggu kemudian gitu, gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan, gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah, set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang, ya biasalah gitu. Jadi gue sekarang udah paham nih, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lu nggak boleh tuh gitu. Di Semenanjung begitu lah. Ada contoh lagi nggak, Bu? Ada. Ini yang ketiga nih. Betul juga tadi, guys. Jadi temen gue, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gue kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan? Karena temen gue orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Makci, Aina buka kedai nih Kak sini gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Makci? Ya, kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih, Pak. Jadi maksud gue, berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya, gimana ya? Saya gue terbiasa guys. Di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu loh. Nggak gitu perlu laku by system. Jadi ya nggak tahu lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bu, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah, kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi nih, lo bayangin kan kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah, gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung, ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya, kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Terus akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah nggak perlu ngasih gini, tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak, gue males nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Gue tuh jarang banget karena mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah sekarang yang terakhir nih, ini gue bukan culture shock jatuhnya ya, teknologi shock. Jadi canggih banget nih. Perkara paket data.
Data. Jadi kan kalau di Indonesia kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuma bisa buat telepon sama SMS. Nah, kalau di Malaysia ya at least era gue lah, gue pakai Maxis ya sama Celcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Oh ya, ya. Gila ya, kan? Betul. Jadi, ya, betul. Gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data karena kalau cuman buat ngechat-chatan itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Begitu. Jadi kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, nonton video, nonton YouTube. Betul. Nah itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuman chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di Indonesia sini. bukan begitu kan, ngebantu para student-student sini yang penting kartunya aktif semua dunia aja. Begitu. WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit, betul. jadi nyambung ke bank. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh, kita harus step up sih guys. Ya, segitu aja culture shock-nya. Ini gue berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang nggak seneng, ya oke lah, fine. Tapi ini pengalaman dia guys. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perkara seputar perkuliahan di Malaysia. Kalau misalkan yang lebih lengkap lagi ada di YouTube. Oke, di sini nih, kalau menurut pendapat saya, mungkin di Kedah sajalah yang begitu, yang tidak senang sama, boleh gak saya cakap begini nih ya, tapi ini pendapat pribadi saya lah guys ya, ini pendapat pribadi saya. Mungkin dorang tidak suka persaingan kan, jadi tidak boleh ada, kalau macam menjual, jangan ada yang sama begitu, jadi begitulah, tidak suka persaingan itu mungkin lah. Saya pun bukan tinggal di Semenanjung guys, jadi saya kurang ngerti dan saya pun tidak mau komen banyak-banyak lah pasal itu. Tapi memang banyak lah yang saya dengar juga cerita yang macam tuh guys, tidak suka persaingan kalau di sana. Saya pun tidak tahu betulkah tidak, tapi ini ada bukti dari orang Indonesia sendiri yang pengalaman sudah kuliah kan, sampai 6 semester di Semenanjung Malaysia kayak gitu. Dan betul apa yang dikatakan oleh orang Indonesia ini benar guys. Kalau di Malaysia kalau kita pakai paket data kan tidak perlu mau top up untuk beli data pun boleh, asal lain hidup kita beli WA sudah. Jadi itu memang betul juga lah, dan mungkin ini pengalaman yang dia rasakan di Malaysia lah. Jadi lain orang, lain dia punya pengalaman, dan mungkin ada yang nyaman, ada yang tidak, dan pasti akan ada orang yang suka dengan video ini, tidak suka dengan video ini. Tapi itu kan pendapat pribadi masing-masing. Yang pasti kita terus sampaikan kebaikan, kita terus jadikan video ini sebagai satu motivasi, jadikan sebagai inspirasi kita agar untuk terus berjalan lebih jauh guys. Kalau bisa kita keliling satu dunia, tengok budaya orang, tengok negara orang kayak gimana, baru kita dapat kongsikan pada negara kita. Dan saya sangat bersyukur sebab jumpa video ini, dan kurang-kurang saya tahu kalau bagaimana perasaan orang Indonesia yang kuliah di Malaysia gitu. Dan mungkin itu sajalah kalau dari saya setakat ini. Saya mohon maaf untuk sebarang kelancangan saya bercakap, kalau ada saya mohon maaf guys ya. Tapi ini pendapat pribadi yang jujur nih, dan moga-moga kawan-kawan semua suka dengan video ini. Kalian bisa komen di ruangan komentar di bawah juga apa pendapat kawan-kawan semua, dan saya rasa sampai di sini saja hari ini. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini guys, buat semua orang tahu guys video ini. Oke, terima kasih. Salam santun damai dan salam silaturahmi good people. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.